Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Faizun dengan NPM 233110006 dari kelas SI 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi manusia dan komputer yang bertemakan tentang ragam dialog. Jadi IMK atau biasa disebut interaksi manusia dan komputer adalah bidang yang penting dalam dunia teknologi. Nah, mari sama-sama kita jelajahi ragam dialog yang dapat terjadi antara manusia dan komputer. Yang mana latar belakangnya yaitu ada konteks interaksi manusia dan komputer melibatkan penggunaan teknologi komputer dalam berbagai konteks seperti pendidikan, bisnis, dan hiburan. Kemudian pentingnya IMK memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan komputer dan memanfaatkan potensi teknologi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ruang lingkupnya yaitu interaksi manusia dan komputer mencakup desain antarmuka, usability, dan pemahaman psikologis tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. Jenis-jenis ragam dialog. Yang pertama, ada dialog berbasis teks. Salah satu jenis dialog dalam interaksi manusia dan komputer adalah melalui tulisan, seperti percakapan melalui pesan instan atau aplikasi chatting. Kemudian yang kedua ada dialog suara. Interaksi melalui pembicaraan suara seperti menggunakan asisten visual atau berkomunikasi dengan perangkat suara pintar. Semakin populer dalam interaksi manusia dan komputer. Memang untuk yang kedua ini memang sudah berkembang pesat ya. Karena di mana-mana menggunakan asisten voice. Seperti halnya Google Voice atau Smart Home dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada dialog visual. Dialog yang melibatkan elemen visual seperti menggunakan gestur atau gerakan tangan untuk berinteraksi dengan perangkat atau menggambarkan pada layar touchscreen. Dan juga ini penerapannya untuk saat ini ada di seperti halnya lampu. Jadi ketika lampu itu misalkan disentuh itu akan hidup, ditepuk tangan itu akan hidup atau bahkan akan mati. Selanjutnya ada keuntungan dari IMK sendiri. Yang pertama yaitu efisiensi. Interaksi melalui pembicaraan suara seperti menggunakan asisten virtual atau berkomunikasi dengan perangkat suara pintar semakin populer dalam interaksi manusia dan komputer. Kemudian yang kedua ada kemudahan. Interaksi manusia dan komputer membuat teknologi lebih mudah digunakan dan diakses oleh semua orang tanpa memerlukan kemampuan teknis yang tinggi. Selanjutnya ada inovasi. Interaksi manusia dan komputer mendorong inovasi dalam pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian ada tantangan dari IMK sendiri, yaitu yang pertama kesalahan pengguna. Kesalahan pengguna sering terjadi dalam interaksi manusia dan komputer yang dapat mempengaruhi usability dan pengalaman pengguna. Perancangan yang baik diperlukan untuk menghadapinya. Kemudian yang kedua, kesulitan pemahaman. Memahami apa yang diinginkan oleh pengguna dan mengubahnya menjadi komando atau aksi yang dimengerti oleh komputer adalah tantangan utama dalam interaksi manusia dan komputer. Yang terakhir, kompleksitas sistem. Dalam interaksi yang melibatkan sistem dan aplikasi yang kompleks, menyederhanakan tampilan dan navigasi dapat menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini adalah contoh-contoh dialog dalam IMK. Yaitu yang pertama ada command line, yaitu membandingkan harga barang dari beberapa toko online. Compare harga iPhone di Shopee berapa, di Lazada berapa. Kemudian selanjutnya ada menu, yang mana menu ini berisikan tentang contohnya mengganti pengaturan dalam aplikasi. Ya, seperti pilihan pengaturan kemudian ubah bahasa. Selanjutnya ada formulir registrasi akun baru
ya seperti halnya memasuki nama, alamat email, dan kata sandi. Kemudian ada natural language, mencari rekomendasi restoran terdekat, ya, restoran Jepang di sekitar saya. Nah, ini adalah penerapan ragam dialog dalam aplikasi, yaitu adalah aplikasi mobile menggunakan ragam dialog seperti menu formulir dan natural language untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi pada perangkat mobile. Kemudian ada website, memanfaatkan ragam dialog seperti menu dan formulir untuk memberikan pengalaman interaktif kepada pengguna pada halaman website. Yang terakhir ada smart home, menggunakan dialog suara untuk berkomunikasi dengan perangkat-perangkat smart home seperti Google Home atau Amazon Echo. Nah, ini adalah strategi desain IMK berdasarkan jenis dialog. Ini kita memakai yang tadi, yaitu yang pertama command line, itu menampilkan bantuan dan saran saat memasukkan perintah untuk mempermudah pengguna. Kemudian ada menu, menyederhanakan hierarki menu, menampilkan menu yang relevan berdasarkan konteks aplikasi. Lalu ada natural language, menggunakan pemahaman bahasa alami, yaitu natural language processing untuk memahami maksud dari pengguna. Nah, yang terakhir ada formulir. Ini menampilkan validasi real time, memberikan umpan balik saat pengguna mengisi formulir. Oke, mungkin itu saja penjelasan ragam dialog dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.